Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa yang dimaksud dengan daulah? Daulah adalah kekuasaan. Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Daulah Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah adalah Abdullah Sofa bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Pola pemerintahan yang digunakan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda mengikuti perubahan sosial, politik, dan budaya. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, dari tahun 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Adapun dinasti adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari satu keluarga. Yang dimaksud dengan dinasti Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintah yang berasal dari keluarga Abbas. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan pola politik, para sejarawan membagi masa Daulah Abbasiyah ini menjadi 5 periode. Pada periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Arab terhadap Persia pertama. Periode kedua 232 Hijriah sampai 334 Hijriah atau 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Pada periode ketiga 334 Hijriah sampai 447 Hijriah atau 945 Masehi sampai 1055 Masehi disebut pengaruh Persia kedua. Pada periode keempat 447 sampai 590 Hijriah atau 1055 Masehi sampai 1194 Masehi disebut masa pengaruh Turki kedua di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya. Periode kelima 590 sampai 656 Hijriah atau 1194 Masehi sampai 1258 Masehi. Masa ini disebut masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain. Nawas dikukuhkan sebagai khalifah pada tahun 750 Masehi. Pengukuhan itu terjadi setelah ia berhasil memimpin dan memenangkan perlawanan terhadap Daulah Bani Umayyah yang berkuasa pada saat itu. Bani Abbasiyah melakukan perlawanan karena menilai para penguasa Bani Umayyah telah berbuat sewenang-wenang terhadap kelompok yang berseberangan, khususnya para pengikut Syiah. Selain itu, Bani Abbasiyah berpikir bahwa mereka lebih berhak memimpin umat Islam karena kedekatannya dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW. Namun pada masa kepemimpinan Abu Nawas tidak bertahan lama. 5 tahun setelah menjadi khalifah, Abu Abbas meninggal dunia pada usia 33 tahun. Abu Abbas meninggal karena penyakit cacar. Tampuk kekuasaan kemudian dipegang oleh Al-Mansur, saudara Abu Abbas. Selanjutnya, keturunan Al-Mansur inilah yang melanjutkan kekuasaan dinasti Abbasiyah sampai 5 abad berikutnya. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur, khalifah kedua, memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia tahun 762 Masehi. Dan demikian, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, di antara dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Pada masa Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat dengan
peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi, dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Di samping itu, transit perdagangan antara timur dan barat juga baik membawa kekayaan. Basra menjadi pelabuhan yang sangat penting. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Harun ar-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, dia mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak sekitar 800 orang dokter. Harun ar-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pemandian umum untuk rakyatnya. Sungguh pada waktu itu kesejahteraan sosial dan pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan untuk melalui sektor pendidikan. Perhatian pemerintah terhadap masalah pendidikan dan ilmu pengetahuan berlanjut pada saat Daulah Abbasiyah dipimpin oleh Khalifah Al-Ma'mun. Khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah setelah Harun ar-Rasyid yang menjadi khalifah ketujuh. Al-Ma'mun menjadi khalifah setelah berhasil merebut kekuasaan dan saudaranya sendiri, yaitu Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin menjadi penguasa Daulah Abbasiyah setelah Khalifah Harun ar-Rasyid meninggal dunia. Namun Khalifah Al-Amin berkuasa dalam rentang waktu yang cukup singkat, yakni 4 tahun. Khalifah Al-Amin tewas dalam suatu pertempuran melawan pasukan Al-Ma'mun. Setelah itu Al-Ma'mun dikukuhkan sebagai khalifah dan berkuasa dalam rentang waktu 20 tahun. Setelah Al-Ma'mun meninggal, tampak kekuasaan berpindah kepada saudaranya yang bernama Al-Mutasim. Al-Ma'mun juga dikenal sebagai khalifah yang sangat dicinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakan untuk keperluan penerjemahan. Ia dipikirkan mendirikan lembaga yang bernama Bait al-Hikmah sebagai pusat penerjemahan sekaligus berfungsi sebagai perguruan tinggi. B. Keindahan kota Baghdad dan daya tarik Bait al-Hikmah. 1. Keindahan kota Baghdad. Pada masa awal pemerintahan dinasti Abbasiyah, yaitu di masa Abu Abbas as-Saffah, pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah sebelah timur Sungai Euphrat. Istananya diberi nama Al-Hashim, dinisbahkan kepada sang kakek Hashim bin Abdi Manaf. Kota Baghdad mulai dibangun tahun 762 Masehi. Dalam membangun kota ini, Khalifah mempekerjakan ahli bangunan yang terdiri atas arsitek, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain yang didatangkan dari Syria, Mosul, Basrah, dan Kufah yang berjumlah sekitar 100.000 orang. Kota ini berbentuk bundar dan di sekelilingnya dibangun tembok yang besar dan tinggi. Di sebelah luar dinding tembok digali parit besar yang berfungsi sebagai saluran air sekaligus benteng. Pembangunan kota Baghdad berhasil diselesaikan dalam waktu 4 tahun. Setelah selesai, Al-Mansur memberikan nama resmi kepada kota Baghdad dengan sebutan Madinah As-Salam, kota perdamaian. Ada 4 buah pintu gerbang di seputar kota ini, disediakan untuk setiap orang yang ingin memasuki kota. Keempat pintu gerbang itu adalah Bab Al-Kufah, terletak di sebelah barat daya, Bab Al-Syam terletak di barat laut, Bab Al-Basir terletak di tenggara, dan Bab Al-Khursa di timur laut. Istana ini dikenal dengan Al-Qasr dan Al-Zahabi, yang berarti istana emas, dengan luas 160.000 hasta persegi. Adapun masjid kami di depannya seluas 40.000 hasta persegi. Istana keemasan dan Masjid Jami dipandang sebagai pusat bundaran kota, di mana membujur
4 jalan raya utama ke arah luar kota. Yang di kiri dan kanan jalan raya utama tersebut dibangun gedung-gedung yang indah bertingkat. Istana ini dilengkapi dengan bangunan masjid, tempat pegawai istana, polisi, serta tempat tinggal putra-putri dan keluarga khalifah. Sementara itu, di tepi timur sungai Tigris, dibangun istana Al-Rusafah untuk putra Al-Mansur, yaitu putra mahkota Muhammad Al-Mahdi. Di sekitar istana pun segera tumbuh kawasan baru yang dikenal dengan nama Rumah Surga. Kawasan ini dibatasi oleh taman-taman luas yang terletak di sepanjang tepi barat. Belakangan juga tumbuh atraksi kota seperti pacuan kuda dan polo permain Persia. Sekitar kota dibangun pohon perak yang kukuh dengan burung-burung mekanis yang bernyanyi. Selain itu, dibangun pula kebun binatang buas dengan taman bergerak untuk singa, gajah, burung merak, macan tutul, dan jerapah. Khalifah Al-Ma'mun memiliki perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku ilmu pengetahuan. Perpustakaan itu bernama Bait Al-Hikmah. Sebagai kota metropolitan, tempat berkumpulnya masyarakat internasional, banyak seni yang berkembang di Baghdad. Sayangnya, tidak banyak artefak seni yang dapat ditemukan. Sebagian besar rusak karena perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Sebagian lainnya dihancurkan oleh tentara Mongol yang menyerbu dan menguasai Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Berikut adalah beberapa seni yang berkembang di Baghdad dan berhasil diabadikan dalam catatan tertulis para sejarah. A. Seni arsitektur. Kota Baghdad didesain sebagai kota bundar yang dirancang dengan seni arsitektur yang sangat indah sehingga kota Baghdad rapi dan indah. B. Seni rupa. Seni rupa terdiri atas seni pahat, seni ukir, dan sulam, bahkan seni lukis. Pada zaman Daulah Abbasiyah telah berkembang luas sesuai dengan peradaban Islam. Terdapat patung binatang di atas kubah istana Khalifah Al-Mansur dan ada lukisan di tembok-tembok istana. Seni lukis dan patung dihasilkan oleh seniman Kristen karena seniman Islam meyakini tidak boleh meniru makhluk yang bernyawa. Seni ukir terlihat pada empat buah pintu gerbang kota Baghdad. Seni sulam juga banyak terlihat pada permadani. C. Seni musik dan seni tari (seni suara). Musik, syair, dan sastra menjadi karakteristik khalifah-khalifah Abbasiyah bahwa menawarkan hadiah-hadiah bagi para penyanyi serta mendengarkan suara penyanyi di belakang takbir. Khalifah Harun Ar-Rasyid melebihi khalifah yang lain dalam kecintaan terhadap musik dan dia memberi upah yang besar kepada para penyanyi dan pemain musik. Oleh karena itu, pada masa Daulah Abbasiyah muncul beberapa orang penyusun kitab musik, para penyanyi, pendidik musik, pabrik alat-alat musik, dan akhirnya berkembang beberapa jenis musik. D. Seni bahasa atau sastra. Seni sastra tampak pada puisi dan proses di masa itu. E. Seni industri. Seni industri yang berkembang pada masa itu antara lain permadani dan keramik. Permadani Baghdad sangat terkenal indah. Bahkan sampai sekarang, industri permadani ini menunjukkan berkembangnya industri terkait seperti kain tenun, pewarna, dan tekstil. Demikian pula dengan berkembangnya industri keramik, termasuk piring, cangkir, vas, guci, dan lampu hias yang banyak digunakan di rumah-rumah maupun masjid. Seni permadani
dan kami banyak dipengaruhi oleh budaya Persia. Mulai dibangun tahun 762 Masehi. Dalam membangun kota ini, Khalifah memperkerjakan ahli bangunan yang atas arsitektur, tukang batu, tukang kayu, ahli lukis, ahli pahat, dan lain-lain. Kota ini berbentuk bundaran. Dikelilingnya dibangun dinding tembok yang besar dan tinggi. Istana dikenalkan dengan Al-Qasr atau Al-Bazabi, yang berarti istana emas, dengan luas 160.000 hasta persegi. Istana Kamasan dan Masjid Jami dipandang sebagai pusat bundaran kota, di mana membujur 4 jalan raya utama ke arah luar kota. Istana ini melengkapi dengan bangunan masjid, tempat awal istana polisi, serta tempat tinggal putra-putri dan keluarga. Setelah membaca perkembangan sejarah Islam pada masa Daulah Abbasiyah, banyak yang dapat kita teladani dan seharusnya menjadi inspirasi bagi kita untuk dapat membangun masa depan dan mengembalikan kejayaan Islam, salah satunya dalam bidang ilmu dan peradaban. Pada abad pertengahan, Baghdad disebut sebagai ibu kota karena Baghdad mampu menggerakkan sistem pemerintah, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan secara bersamaan. Jika kota-kota di Eropa masih dicekam kegelapan, Baghdad sudah menjalankan sebuah peradaban yang akhirnya mengaruhi perkembangan peradaban bangsa-bangsa di dunia, sehingga wajar beberapa dekade lalu Baghdad menjadi tanah impian setiap bangsa di dunia untuk menguasainya. Selain dikenal sebagai kota metropolin, Baghdad juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan dunia. Bait al-Hikmah menjadi rumahnya ilmu pengetahuan. Di sanalah sumber ilmu pengetahuan berasal. Dari keberadaan Bait al-Hikmah inilah lahir dan berkembang ilmuwan serta ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan umum maupun agama. Kemudian hari, ilmu pengetahuan yang berasal dari Bait al-Hikmah berkembang menjadi sains dan teknologi modern yang dikembangkan di dunia barat. Sains dan teknologi itu dikonsumsi di seluruh penjuru dunia sekarang ini. Semuanya bersumber dari tradisi literasi yang kuat serta dukungan dari Daulah Bani Abbasiyah.